Tahun 2013, selesai kunjungan Rangas Dengklok dan Batujaya, tim Portugal menyusuri Citarum, banyak Citarum ya, lalu kita berhenti di Muara Gembong, ibu kota kecamatan. Malam harinya, Posan menceritakan pengalaman dia dalam eksplorasi dan produksi migas di Cekungan, Jawa Barat, baik di daratnya maupun di lepas pantai. Singkatnya gini, cekungan-cekungan di Jawa Barat itu cekungan yang kaya sekali dengan sumber daya alam minyak dan gas. Mulai diproduksi 1967, setelah 50 tahun masih besar sekali potensi penemuan baru di kawasan itu, baik di darat maupun di lepas pantai. Nah, sepanjang perjalanan 300 km menyusuri Citarum dari hulu sampai muaranya, kami melihat paradoks ini. Kawasan ini begitu kaya dengan sumber daya alam. Waktu di Ciptagelar kita ingat kan membahas adanya emas di pantai selatan, pasir besi Ciptagelar adanya emas. Nah, di hulu ini di hilirnya Mahakam ini kita lihat banyak sekali minyak dan gas. Jadi ada paradoks, kawasannya begitu kaya dengan sumber daya alam, tapi mayoritas penduduknya masih terus hidup dalam kemiskinan. Nanti di akhir wawancara ini saya akan kasih catatan saya dari wawancara dengan seorang penduduk situ sebagai contoh apa yang mereka alami dan mengapa paradoks itu begitu nyata kalau kita sudah bicara langsung dengan orang-orang di sekitar itu. Oke, lanjut. Ini salah satu berita terakhir ya, tahun 2024. Setelah 50 tahun diproduksi, potensi migas Jawa Barat masih besar sekali. Ini ada yang bilang bahwa ini ada cadangan di dekat Jakarta ya, yang besarnya itu sampai besarnya ditaksir itu sampai 1 miliar barel. Ya itu besar sekali untuk kita sekarang ini ya, yang setiap barel pun sangat berguna karena cadangan cadangan minyak dan gas kita itu semakin berkurang dan semakin lama semakin kritis. Jadi bahwa di, di di Jawa Barat, sekitar Jakarta masih ada cadangan sebesar itu sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, selain di sekitar laut di dekat Jakarta, di sekitar Kepulauan Seribu, tempat kita nanam karang segala macam itu, di situ juga ditemukan lagi baru tahun 2021 ya. Katanya juga cadangan yang cukup berarti. Dan yang dikatakan oleh si manajer eksplorasi di sana, dibilang penemuan minyak dan gas dari sumur Fani 2 di daerah situ, di Pulau Sabira, Pulau Seribu, itulah bukti bahwa ide baru, semangat baru dalam mengerjakan lapangan tua seperti halnya blok itu memberikan hasil yang positif. Jadi memang itu Jawa Barat di darat maupun di lautnya banyak kaya sekali dengan minyak dan gas dan sudah diproduksi sejak zaman Belanda dulu ya. Eh, tapi setelah 50 tahun diproduksi juga masih banyak cadangan yang ada di Cikoneng di daerah kita. Temukan ini catatannya Haposan ya, yang udah pasti itu ada hampir 2 miliar, 1,6 miliar barrel. Itu sudah pasti udah ada tuh. Dan sebagian udah hampir semuanya udah diproduksi. 2,9 TCF itu juga kira-kira setengah miliar barrel. Setengah miliar. Jadi masih ada sekitar setengah atau satu atau setengah sampai 1 miliar barrel. Lalu ada 71 juta LPG. Hingga saat ini secara keseluruhan di Laut Jawa terdapat 300 sumur. Jadi 300 sumur produksi, 11 anjungan, 375 pipa dengan panjang 1.600 km. Jadi fasilitasnya sudah ada. Cadangannya ada, fasilitasnya ada. Tinggal kita mesti melakukan eksplorasi yang intensif di daerah. Ini dimulainya oleh Arko pada tahun 68 ditemukan minyak ditemukan 68 69, lalu di puncak produksinya daerah ini pernah menghasilkan 175 ribu barel per hari. Saya ingat saya juga waktu zaman saya pernah sampai 200 ribu barel per hari. 375 juta kubik feet per hari gas, dan hingga saat ini yang sudah diproduksi kalau diuangkan itu sekitar 67 miliar. Penemuan baru masih terus terjadi dan langsung berkontribusi. Ini catatannya Haposan ya. Sejak 2006 menemukan cadangan minyak 146 juta di Pondok Tengah di daerah Bekasi, diproduksi 1.800 barel per hari. Untuk saat ini itu produksi luar biasa dan sangat kita butuhkan. 16 juta kubik
gas per hari, langsung untuk PLTG Muara Tawar, dan untuk LPG per hari. LPG harian, 200 ton LPG per hari. Produksi gas ini sebagian besar disalurkan ke pembangkit listrik pembangkit tenaga listrik di Muara Karang dan ke pabrik pupuk Kujang di Cikampek. Ini gambar besar geologinya. Ini Muara Citarum, tonjolan itu adalah Muara Citarum, lalu yang merah muda ini Cekungan Jawa Barat ya. Dan ini Bogor di selatan, di utaranya Jakarta, Jakarta Bogor kita tahu jaraknya 60 kilo, jadi utara selatan utara pantai utara Jakarta, pantai selatan Jawa itu kurang lebih 100 km. Nah, cekungan ini terjadi dari beberapa rift basin. Jadi bukan satu cekungan, tapi ada beberapa cekungan. Dan ini kalau dilihat panjangnya itu sekitar 100 sampai 150 km kalau kita hitung yang di lautnya. Ini daerah cekungan yang luas sekali. Ini ini nggak jelas ya, terlalu banyak informasi yang mau dicarikan. Tapi daerah sini itu daerah Muara Muara Citarum. Ini Bogor, itu Jakarta, 60 km jaraknya. Nah, sekitar sini itu daerah Muara Citarum. Yang hijau-hijau ini, hijau-hijau itu lapangan lapangan minyak. Yang kuning, abu-abu, kuning-kuning ini itu lapangan eh, kondensat dan ada beberapa lapangan gas di daratan. Cadangannya ada, fasilitasnya ada, tinggal kita mesti cari yang baru lagi. Kalau dilihat penampang utara selatan, di sebelah kanan ini ujung kulon, sini di sebelah kiri itu ujung kulon, sebelah kanan itu menuju ke arah Belitung ya. Jadi ini kurang kurang lebih 200 km. Kalau ukuran kedalamannya itu ini ada angka 2 km ya, 2000 meter. Jadi ada di daerah ujung kulon itu ada cekungan yang 2000 meter dalamnya. Kita naik ke Jakarta, ada tinggian. Di Jakarta itu ada tinggian, Kepulauan Seribu itu tinggian. Lalu kita naik terus ke lautnya, itu ada cekungan ini, cekungan Jawa Barat. Ini ada beberapa cekungan, satu seri cekungan. Kalau kita terus ke utara, ada tinggian lagi, lalu ada tinggian lebih besar lagi ke arah Pulau Belitung. Ini kurang lebih total ini kira-kira 200 km dan daerah cekungan Jawa Barat itu sekitar 100-an kilometer. Luas sekali cekungan. Ini lapangan Tambun di Bekasi. Kalau kita lewat jalan darat eh, dari Kerawang, kita akan melalui ini. Kebetulan waktu kita di sana itu ada sumur yang sudah dibor ya, 10 km dari sini. Saya lupa namanya RCJ itu singkatan dari apa. Tapi sumur yang di daerah Bekasi ini yang sedang dibor. Salah satu lapangan Pertamina di daerah situ. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di bawahnya begitu kaya, di atasnya ya begini. Ini terakhir terakhir minggu lalu kita nyebrang ini masih pakai penyeberangan yang primitif begini. Menyeberangi Sungai Citarum ini kalau lagi airnya tenang seperti ini ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau airnya lagi banjir ya sudah kita nggak bisa nyebrang. Ini salah satu penyeberangan di Citarum. Ini perjalanan kita ke Muara Beting. Jadi desa-desa di pinggiran Citarum itu kalau kita masuk sedikit ke kanannya maupun ke kirinya suasananya seperti ini. Ini ada toilet di depan rumahnya atau di belakang rumahnya berjajar gini. Lalu ya sampahnya bukan main dan ya alamnya seperti ini ya. Airnya udah payau, sebagian besar udah nggak bisa lagi diminum. Mereka harus dapat minyak, dapat air dari tempat lain. Kalau banjir sudah abrasi. Paradoksnya ini di atas permukaan kita lihat kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan dan seterusnya. Tapi di bawah permukaan itu kaya sekali dengan sumber daya alam yang bisa membawa kemakmuran. Paradoksnya itu yang kita lihat. Dan yang memprihatinkan buat saya, dan juga saya ngobrol sama Kaposan juga, sudah puluhan tahun kami ini sebagai profesional migas ikut konferensi tahunan di komunitas yang sangat berkepentingan dengan pengelolaan minyak dan gas, Indonesia Petroleum Association (APA).
kita juga aktif di Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan organisasi profesi sejenis. Paradoks itu ya, kekayaan SDA berlimpah, tapi kemiskinan juga. Itu nggak pernah jadi topik yang dianggap penting sih. Kita nggak pernah, saya tidak tahu kenapa, tapi kita nggak pernah membicarakan ini. Setelah udah 40 tahun saya ikut kegiatan di IPA maupun di IAGI. Sepertinya itu bukan hal yang ada hubungan dengan profesi kita. Mencari jalan bagaimana sih supaya kemakmuran ini mencapai mereka yang ada di permukaan. Atau bagaimana sih supaya kemakmuran ini, kekayaan ini bisa ikut memelihara lingkungan. Oke, terakhir ini obrolan kita dengan Pak Danu. Pak Danu itu salah satu kru kapal waktu kita berangkat dari Muara Bendera minggu lalu ya, hari Minggu kita berangkat dari Muara Bendera menuju ke Marunda. Dia memang ahli di situ, lahir di situ, kelahiran 72, dia lahir besar dan bekerja di situ di Muara Bendera. Mula-mula sebagai pekerja tambak selama 15 tahun. Setelah itu dia beralih sebagai nelayan. Nah, dalam perjalanan kami wawancara. Ini ceritanya nih. Setelah 15 tahun bekerja di tambak, saya pindah ke laut. Karena abrasi. Ini abrasi yang tadi diceritakan ya. Kita lihat abrasi ini berulang-ulang di, di pantai-pantai sekitar pantai utara Jawa kita. Kita lihat juga abrasi terjadi di pulau-pulau. Nah, abrasi ini dampaknya besar sekali buat masyarakat. Karena abrasi tidak ada lagi tambak. Mula-mula memang penghasilannya baik di laut ya. Tapi sekitar 5 tahun pendapatan terus menurun. Pertama karena maraknya kembali alat-alat tangkap yang merusak lingkungan. Satu, buka harimau, kedua, troll, ketiga, harak. Chris waktu membicarakan ini di Teluk Jakarta, Chris bilang ini sudah selesai masalah ini. Karena sudah diusir buka harimau lagi, tidak ada lagi. Ternyata kembali lagi, Chris. Jadi sekarang katanya, sekarang ini, hari-hari ini, kalau pagi-pagi itu mereka beroperasi itu. Dan beroperasi sampai ke pantai. Itu yang buat mereka itu dianggap bencana betul. Karena pertama pukat itu kan menghancurkan karang-karangnya, menghancurkan ekolo, lingkungannya. Lingkungan karang-karang itu hancur karena dia narik sampai ke dasar. Jadi menurut dia banyak satu pukat harimau, dua trau, tiga harat kata itu bedanya sama sistemnya, cuman beda itu besar kecil. Cuma ukurannya yang berbeda. Daya rusaknya juga sama katanya. Merusak ekosistem di tempat-tempat mereka beroperasi. Lalu 5 tahun terakhir ini dibilang akibat pencemaran limbah industri di Citarum, hampir setiap bulan mereka dapat limpahan limbah itu. Penangkapan ikan jadi jauh berkurang dibanding 5 tahun lalu. Zaman Ibu Susi peraturannya dijalankan, tapi setelah dia berhenti jadi longgar lagi. Di sini yang kami cari itu rajungan, kepiting, lalu udang. Dulu mudah nyarinya, dekat-dekat sini banyak, sekarang semakin susah. Kami harap alat-alat itu bisa dikasih zona katanya. Jangan diperbolehkan menarik sampai ke pinggir. Itu saran dia. Itu renungan saya dari Muara Bendera. Buat saya Muara daerah itu daerah yang masih cukup kaya peluangnya untuk mendapatkan sumber-sumber minyak dan gas yang baru. Tapi kalau kita mengelolanya sama seperti dulu ya, mungkin mereka nggak akan pernah kebagian itu. Penduduk-penduduk di situ mungkin nggak akan pernah kebagian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan.